Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur, malam hari ini kita masih bisa berkumpul. Saudara yang mengikuti ibadah malam hari ini secara online, mari persiapkan hati saudara. Kita menyembah Dia. Dia Allah yang senang mendengar pujian umatnya. Dia Allah yang senang disembah. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih. Syukur, syukur. Syukur. Haleluya. Terima kasih. Malam hari ini kami umat-Mu datang menyembah-Mu. Kami melihat kebaikan-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami melihat perlindungan-Mu yang nyata, pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan selain kami bersyukur, menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami dapat melalui segala tantangan hidup kami. Kau Allah yang memegang tangan umat-Mu. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga malam hari ini kami umat-Mu ada di tempat ini. Kami yang saat ini beribadah secara online pun kami tidak kekurangan kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini umat-Mu mau menyembah-Mu. Malam hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami mau memuliakan Engkau. Biar segala pujian, penyembahan umat-Mu naik, menyukakan hati Bapa. Terima kasih. Berancaralah malam hari ini. Roh Kudus, kami undang Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah
satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau, kami muliakan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang tinggi. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelah menjaga umat-Mu. Malam ini kami ada, kami mau jadi penyembah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak kami
menikmati segala janji-Mu yang baik. Apa yang Kau janjikan bagi umat-Mu itu terjadi di dalam hidup kami. Itu sebabnya malam hari ini kami menyembah-Mu, Yesus. Engkau perkasa, Kau luar biasa, dahsyat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang memuaskan setiap umat-Mu dengan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih malam hari ini kami percaya, kami dikuatkan. Janji pemeliharaan-Mu itu nyata dalam setiap kami. Engkau Bapa yang baik. Oralaba syakaralaba daralamu, yaralaba sikiaralamu. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur, terima kasih. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Aku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Katakan, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Oh, Dia baik. Dia sungguh baik. Haleluya. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya
Dia baik bagiku. Kami bersyukur malam hari ini ada kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk menikmati hadirat-Mu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan malam hari ini menjadi sangat istimewa karena kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendengarkannya. Dan kami percaya firman yang tidak pernah berubah itu adalah firman yang sanggup mengubah apapun situasi kami malam hari ini. Sehingga siapapun kami mengalami pertolongan Tuhan, yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, ada terjadi banyak mujizat, pemulihan. Siapapun yang mendengarkan firman, mereka mengalami kuasa dari firman itu. Dan yang mengikuti langsung di gereja maupun melalui streaming, YouTube, Instagram, kuasa-Mu bekerja dengan sungguh nyata di tengah-tengah kami. Pengurapan dan tuntunan-Mu yang menyertai hamba-Mu. Demikian juga dengan narasumber malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, shalom yang ada di rumah. Malam hari ini ibadah kita kembali di format dalam bentuk talk show. Dan memang saudara, kita melihat hari demi hari kehidupan berjalan dengan ada begitu banyak peristiwa yang kadang sulit untuk kita tebak, duga. Ada begitu banyak yang berubah, tiba-tiba terjadi dan kita dituntut untuk bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan semuanya. Malam hari ini saya akan membicarakan satu topik dengan seorang hamba Tuhan yang pasti juga saudara sudah kenal. Tetapi sebelumnya saya sangat tertarik ya menyampaikan apa yang pernah diungkap oleh seorang yang hebat, Salomo, di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Ketenangan, damai sejahtera. Waduh, itu sangat mahal. Bisa enggak kita di dunia ini hidup dengan tenang, dengan damai? Gak bisa sebenarnya. Tetapi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Artinya hanya bersama dengan Yesus kita bisa mengalaminya. Dan takaran ketenangan itu ternyata cuma genggaman, tidak banyak. Dan tidak artinya kemudian tidak semua orang bisa hidup dalam ketenangan damai sejahtera, karena takarannya segenggam ketenangan. Oke, bagaimana kita yang ada di dalam Tuhan dengan segala situasi kita hari ini, kita tetap kuat, bisa survive, bukan hanya bertahan tapi menang atas keadaan ini. Ada satu topik perbincangan, Teguh Jaya. Saya mengundang narasumber Bapak Pendeta Riyadi. Tepuk tangan. Selamat malam Bapak. Kita tidak janjian tapi kompak seragam ya malam hari ini. Iya, sama-sama merah. Ya. Sama-sama merah. Oke, dan yang di gereja maupun yang di rumah, silakan untuk line interaksi ya, bisa dimanfaatkan melalui streaming YouTube atau Instagram, atau yang di gereja bisa langsung menulis pertanyaan dan nanti bisa diajukan. Pak Aryadi, apa kabar? Puji Tuhan, sangat baik. Saya selalu senang loh ketemu Pak Aryadi. Senang kenapa? Iya, senang. Dan kalau kita ketemu dalam keadaan yang sehat itu hari ini itu luar biasa ya Pak ya? Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Betul. Dalam hidup kita semua. Iya, gimana pekerjaan berjalan dengan baik ya Pak? Puji Tuhan, sempat tersendat tapi masih bisa bertahan sampai dengan hari ini. Masih bisa tetap jalan. Ya, ada mujizat setiap hari ya? Amin. Amin. Itulah yang kita nantikan setiap hari dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan. Iya, dan malam hari ini topik kita Teguh Jaya, Jos Teguh gitu Jaya. Kayak nama toko. Nama toko ya, Teguh Jaya. Toko di Pasar Porong. Oke, Pak Aryadi tertarik mengangkat topik perbincangan ini, apakah ada hubungannya dengan situasi sekarang? Ya, pastinya begitu. Jadi memang topik yang kita angkat, kita bicarakan malam hari ini terkait dengan situasi dan kondisi hari-hari ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan keteguhan hati. Ada banyak orang-orang percaya yang lemah imannya, tenggelam. Ya. Nah, kata-kata tenggelam, ngomong-ngomong tenggelam, hari ini kota Jakarta tenggelam. Ya.
ya hari-hari ini juga Banjir kita ya? melihat banjir di mana-mana. Jadi iman kita kadang-kadang mungkin saya melihat bahkan ada banyak orang-orang yang kehilangan keluarga Ya. karena pandemi ya, karena virus corona yang begitu jahat menghilangkan nyawa ya. Ini semua bisa melemahkan iman seseorang. Ini bisa memberikan kekuatan orang itu yang dulunya setia beribadah, setia melayani, akhirnya mereka tidak lagi ke gereja. Dan Ini mungkin yang- ujung-ujungnya apakah bisa kecewa Bisa jadi seperti itu. kepada keadaan, bahkan Ya. kepada Tuhan, begitu Pak Arya? Ya, itu yang sebetulnya tidak diharapkan ya. Ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya, anak Tuhan, jangan sampai lah karena situasi pandemi seperti ini kita akhirnya kehilangan iman ya. Ya. Ya, saya memang sepakat ya Pak, ada begitu banyak yang terjadi dan itu kejutan-kejutan setiap hari sebenarnya. Iya, betul. Dan kita sekarang ini untuk bisa bertahan saja itu sudah puji Tuhan banget kan Ya. dari keadaan ini. Tahun ini ada banyak tokoh-tokoh politik juga tokoh-tokoh ekonom berbicara, jangan deh kita ngomongin untung besar atau proyek besar. Untuk bisa survive saja, bisa bertahan, puji Tuhan. Ya sudah lumayan, Ya. istilahnya orang bilang. Ya itu yang kira-kira bisa kita mau bicarakan ya Oke. malam hari ini. Tapi begini Pak Redi, saya ya tidak menampik apa yang dikatakan oleh ahli-ahli tadi ya. Ya betul. Tetapi saya meyakini satu hal ya, saya pikir pemirsa di rumah maupun di gereja kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan sesuatu di saat semuanya tidak mungkin, mustahil. Justru kita bisa untung besar di masa seperti ya, ini, ya, itu tidak justru, mustahil betul, terjadi betul, ya. Betul Pak Walden. Oke, puji Saya Tuhan. juga melihat ada bidang-bidang usaha yang dulunya tidak dilirik orang, sekarang bisa menuai berlipat, mungkin ratusan kali lipat. Iya. Keuntungan bahkan kaya raya, diberkati Tuhan. Ya salah satu contoh yang dipakai sekarang di semua dunia ya, Aplikasi. aplikasi, salah satu nama aplikasi Iya. online ya, Iya. bisa menuai ratusan triliun. Oke, Selama jadi pandemi. tetap ada pengharapan, jangan menjadi lemah, yang di gereja maupun yang di rumah, amin. Amin. Tuhan bisa melipat gandakan justru di masa sulit ini. Betul. Dan itu Haleluya. membuktikan Tuhan kita hebat. Betul. Oke Pak Aryadi, apa dasar dari perbincangan kita malam hari ini, firman-Nya? Ya, dasarnya ayo kita sama-sama membaca di Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ini berbicara tentang perintah Tuhan kepada Yosua menggantikan Musa. Pada saat Musa meninggal, maka Yosua diperintahkan untuk menggantikan. Meskipun Yosua ini sudah 40 tahun dia mengikut Musa, menjadi abdinya Musa, tetapi kita melihat bahwa dia masih gentar. Akhirnya Tuhan bicara sama Yosua. Tuhan memberikan janji kepada Yosua. Di saat dia gentar, di saat dia takut, di saat bagaimana dia memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Nah, mungkin dia tahu kan karakternya bangsa Israel ini seperti apa yang akan dipimpin. Luar biasa. Ya, luar biasa, tegar tengkuk, ngomel, bersungut-sungut, memarahi. Ya, mungkin dia selama berpuluh-puluh tahun dia mengikuti Musa, dia tahu Musa ini amsyong. Iya. Musa ini mungkin ya seperti itulah, dia gak kuat. Ya, tetapi di sini akhirnya dikatakan ini ayat 6, Yosua 1 ayat 6, kuatkan, ini Tuhan ngomong sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
Nah, ini yang saya tertariknya, Tuhan ngomong 3 kali. Ya, ayat 6 dia katakan Tuhan ngomong kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ada tambah kata-kata sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Yang saya bisa tertarik mengangkat topik ini, bagaimana Tuhan berjanji sama Yosua, bahkan dia ngomong kuatkan, kata-kata kuatkan dan teguhkanlah, itu dikatakan 3 kali. Berulang-ulang. Ya, ada penekanan, seperti kalau kita ngomong sama anak kita, Pak Walden ngomong kalau sama anak-anak kan, kalau ngomongnya diulang-ulang itu kan berarti penting. Itu penting dan agar mereka memperhatikan. Betul. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya Yosua memperhatikan. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti yang awal kita sempat bicarakan, bahwa ternyata memang ada banyak anak-anak Tuhan yang kekuatannya jadi lemah. Tidak teguh lagi. Menjadi goyah. Ya kan? Nah, inilah yang kita harus belajar malam hari ini dari firman Tuhan. Kita belajar kita meneladani Yosua. Bagaimana Yosua mendapatkan janji, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali ini sungguh-sungguh Tuhan punya pesan khusus, Tuhan punya rencana yang khusus bagi Yosua. Dan kalau saya melihat Pak Aryadi, ini sangat cocok dengan situasi kita hari ini ya. Yes, ini hari-hari ini kalau kita melihat, kita masih sudah 1 tahun ya. 1 tahun lebih dikit. 1 tahun lebih sudah dikit ulang lah. tahun Sudah kemarin. Ulang tahun. Tapi jangan ada yang jangan ngomong selamat ulang tahun ya sama diam-diam aja. Ya, diam-diam aja. Kalau diomong nanti bisa besar kepala dia. Bisa panjang umur ya. Kita doakan nggak panjang umur kan ya. Ya, perjalanannya udah setahun lebih. Setahun lebih. Kita melihat perjalanan setahun lebih, kita melihat situasi kondisi mulai ada orang ngomong membaik, kondisi keadaan sudah mulai melandai. Belum lagi karena kita juga melihat puji Tuhan ada vaksin sudah mulai dijalankan. Betul. Jadi mulai ada titik terang ya. Paling enggak orang udah mulai ada harapan, secercah harapan. Betul, istilahnya. betul. Setelah itu belum lagi seperti itu. Awal tahun kita sudah kena bencana alam. Kemudian kecelakaan di mana-mana. Kecelakaan pesawat. Kemudian yang terakhir ini yang lagi rame, banjir di Jakarta. Kembali terjadi ya. Sampai saya lihat di YouTube. Ya. Jadi istilahnya kan lepas semua. Istilahnya bertubi-tubi yang terjadi. Kondisi satu belum selesai, betul, berikutnya. Istilahnya orang bilang sudah jatuh, tertimpa tangga, kemudian apalagi tangganya paku berkarat lagi. Oke, jadi Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh Joshua ke depan. Ya. Bahwa akan ada perlawanan, akan ada situasi yang buruk yang dihadapi. Di awal Tuhan bilang kuatkan, teguhkan. Ya, betul. Ya, karena janjinya ini adalah menghadapi tanah yang akan dijanjikan, tetapi
harus berperang dulu. Nah, ini masalahnya. Ya. Dia harus berperang dulu, dia harus mengalami proses dulu. Ya. Makanya Tuhan ngomong dikuatkan sama Tuhan. Oke. Yosua dikuatkan untuk dia tetap kuat, tetap teguh. Nah, memang ini ada resepnya sih, ada kunci-kuncinya, Saudara. Ya. Ya. Oke, Pak Riyadi, saya pengen ngobrol ke hal yang lebih realitas. Misalnya yang melemahkan kita hari-hari ini adalah ketika kita tidak terkena langsung, keluarga kita aman, kita relatif bisa survive ya, tough, begitu kuat. Tetapi begitu terdeteksi positif, terkonfirmasi, terpapar, sampai kemudian ini itu, dan itu keluarga dekat kita atau anggota keluarga kita, itu kan sangat melemahkan ya Pak. Apalagi kalau sampai ada yang meninggal yang saya katakan tadi, dan itu baru terjadi di gereja kami beberapa waktu yang lalu, itu sangat mengejutkan. Dan kalau kita tidak siap, itu kita tidak bisa berdiri teguh loh menghadapi semuanya ini. Nah, ketika situasi kita seperti itu Pak Riyadi, firman Tuhan kuatkan dan teguhkan ini menjadi nyata bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, kembali lagi kuncinya di firman Tuhan. Saya nggak bisa ngasih tips atau ngasih motivasi yang baik ya, karena memang ini kondisi yang sangat sulit. Apalagi ada keluarga yang sampai meninggal, mungkin ada dari saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, mungkin keluargamu ada yang baru meninggal. Atau mungkin sedang isolasi mandiri bahkan ya. Atau isolasi mandiri. Atau mungkin juga pekerjaanmu, engkau ada orang cerita gini. Oh, saya nggak dipotong gaji saya. Ya puji Tuhan saya ngomong. Kenapa? Saya enggak gajian lagi. Enggak dipotong tapi hilang gitu ya. Karena sudah enggak gajian. Masih enak dipotong ya. Kalau dipotong itu masih terima kan? Masih terima. Ya, akhirnya makanya jadi ngirit-ngirit kan, jadi puter otak. Iya, situasinya kan seperti itu ya. Tapi kalau sudah ngomong enggak gajian, kehilangan pekerjaan, ini yang berat. Ya. Nah, kuncinya ayo kita lihat di Mazmur 27 ayat 14. Ini dalam Mazmur Daud, perkataan Daud. Ternyata Daud juga pernah ngomong, Pak Walden. Ya. Daud pernah ngomong sama Salomo, agar dia ngomong sama Salomo, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ini Mazmur Daud, dia katakan gini, ayat 13 ya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin. 14, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Yang pertama, kita menantikan Tuhan akhirnya. Jadi ketika situasi memburuk, susah kita terima, tetap teguhkan hati, Tuhan. nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Ini yang ya, kita harus belajar ya. Kita harus belajar bahwa seperti Daud katakan, kita melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus menantikan Tuhan. Kemudian berikutnya, iya. Ayat Mazmur 31 ayat 24. Kuatkanlah. Nah, Daud ngomong lagi untuk berikutnya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi kita harus menantikan Tuhan dan berharap sama Tuhan. Ya. Itu aja kuncinya. Ya, seperti malam hari ini kita sedang menantikan Tuhan, Ya. ibadah, terus berdoa, Ya. terus berharap. Itu artinya seperti itu ya Pak Rian. Betul. Ya? Jadi salah satu kunci yang paling mujarab ya hari-hari ini. Ayo, mungkin engkau sakit saat ini, mungkin ada yang menyaksikan tayangan ini, engkau sakit, sedang kena virus corona, mungkin sedang isolasi mandiri.
ayo tetap menantikan Tuhan. Ambil waktu banyak dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan melawat kita. Menanti-nantikan Tuhan, berharap sama Tuhan. Ya. Karena ini saya juga sedikit kesaksian bahwa tante saya juga pernah mengalami COVID sampai masuk ICU di Jakarta. Usia berapa, Pak? Hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun. Sampai masuk ICU, dia akhirnya setiap hari yang dikerjakan karena memang kan nggak dikasih obat kan, cuma dikasih vitamin. Betul. Istirahat, dipasangin alat-alat, bahkan dia sempat koma waktu itu, sempat masuk ICU. Dia akhirnya setiap hari kondisinya ini dia hanya menantikan Tuhan. Akhirnya sampai Tuhan berbicara sama dia. Doa nyembah Ya, gitu Pak. setiap hari, bahkan di rumah sakit itu kan satu ruangan 6 atau 7 orang. Di ruangan khusus COVID itu. Dia sampai minta izin karena nggak semua seiman ya dengan tante saya. Bukan, dia minta, dia tiap hari nyanyi dia tiap hari. Tiap hari dia nyanyi, nyembah Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan setiap hari selama 2 minggu. Dan akhirnya dia sampai minta maaf sama pasien yang lain. Mohon maaf ya, jadi ngomong, ibu, saya kalau membuat kegaduhan, bahkan perbuatan tidak menyenangkan. karena takutnya nanti dilaporkan lagi. Tapi orang-orang itu malah senang. Ya, Meskipun justru nggak saya seiman, percaya mereka- diberkati, terhibur ya. Mereka terhibur. Mereka merasa, oh ya enggak apa-apa tante. Saya malah sempat nangis mereka mendengar doanya. Karena tante saya juga mendoakan semua pasien yang ada di ruangan itu. Ya. Jadi mereka sangat diberkati juga. Jadi setiap hari menyembah Tuhan, mesbah, menantikan Tuhan, melawat dia. Dan akhirnya Tuhan menjamah sungguh. Dia Dan sembuh. sembuh akhirnya. Wow, luar biasa. Jadi kondisinya akhirnya sampai harus Plasma ya. Plasma darah ya. Terapi plasma darah kan. Jadi darah yang sudah pernah kena diambil, dimasukkan itu Dan berhasil. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan, sekarang sudah pulang, sudah sehat. Ya, jadi bagaimana kita bisa teguh dan kuat di dalam segalanya dan mengalami kemenangan adalah nantikan Tuhan. Ya, Dan menantikan Tuhan itu sederhana, yaitu nyembah, doa, terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, seperti itu Pak ya. ya sekarang ini memang kondisi kita beribadah juga. Sekarang masih banyak anak-anak Tuhan yang takut beribadah. Ya, mereka Ya. belum datang beribadah. Takut beribadah tapi berani jalan-jalan. Ngelencer, berani. Ya itu. Enggak, saya enggak menyinggung Pak. Ya, Maaf, kita maaf, jangan maaf, nyinggung, maaf, ya. menyindir. Ya harapan kita bagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, beribadah secara online pun, ya ayo tetap kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan ternyata juga Yosua selain menanti-nantikan Tuhan, nah Tuhan ngomong seperti ini. Ini ada kaitannya sedikit kita singgung, ada kaitannya dengan tema gereja. Bulan ini Bulan ya. November, Bulan November. Bulan Februari. Februari Pak. Bulan Februari ya. Bulan Februari. Ya. Temanya kan penuh roh dan hikmat. Ya. Nah, ayat 7 dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan kalau ngomong sungguh-sungguh berarti kita harus memberikan attention yang Serius lebih ya, serius Pak, ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya kita tetap beruntung, kuncinya di tengah-tengah pandemi ini,
supaya kita tetap beruntung, tetap kita diberkati Tuhan. Kuncinya di sini adalah bertindak hati-hati. Nah, itu dia. Karena kadang-kadang orang itu ketika menghadapi masalah apa saja mau dicoba, Ya, apa saja mau dikerjakan. ya betul. Kurang perhitungan, kurang hati-hati kadang-kadang di situ. Banyak orang di PHK, mereka akhirnya lihat di online ya, tawaran-tawaran untuk cepat kaya, tawaran-tawaran untuk Investasi ya. investasi, Ya. tawaran untuk melakukan pekerjaan tanpa keluar keringat Dengan hasil yang luar hasil biasa. yang besar. Hmm. Ini firman Tuhan katakan bertindaklah Hati-hati. hati-hati. Temanya bulan ini kan penuh roh, dipimpin Roh Kudus, hidup kita dipimpin Roh Kudus dan penuh hikmat. Nah ini loh, kita harus Ya. pakai hikmat. Ya, kita harus pakai hikmat. Bagaimana kita mengelola keuangan, Ya, itu dia. mengatur keuangan. Mhm. Ya, bagaimana kita menginvestasikan keuangan kita. Mungkin Setiap hari. setiap hari. Nah, bagaimana kita harus bertindak hati-hati. Kemudian jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ini Artinya fokus lurus ya. fokus sama Tuhan. Menantikan Tuhan itu ya sudah, kita ngikut Tuhan saja. Mhm. Ngikut saja sama Tuhan. Ya. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ini yang paling penting. Oke. Kemudian ada ayat yang terakhir. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Jadi kita hari ini ayo tetap kuat ya. Di dalam Tuhan. Ya. Ya. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan hari-hari ini. Amin. Ada banyak orang yang mengandalkan kemampuannya, pengetahuannya Uangnya. tanpa hikmat ya. Mhm. Akhirnya melupakan Tuhan. Ini yang seringkali orang lupa bahwa kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi hari-hari ini. Ada banyak, saya melihat kemarin tayangan di televisi, banjir itu kayak tsunami ya di Jakarta. Betul. Begitu tinggi. Mobil itu bisa terbalik, Ya. ya kan? Begitu tingginya luar biasa arus itu, rasanya harta itu kekuatan kita dalam sekejap ya. sekejap habis. Hmm. Ya. Padahal cicilannya masih jalan loh itu mobil. Tapi mobilnya udah kintir entah kemana. Oke, saya cek dulu Pak, apakah ada pertanyaan dari teman-teman melalui streaming atau mungkin di Instagram atau di onsite teman-teman yang ada di sini jemaat Tuhan. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, yang saya mau tanyakan Pak Aryadi, Iya, ketika kita dalam kelemahan, kadang-kadang ketika kita sendiri itu kita makin terpuruk ya. Bagaimana kita teguh di dalam Tuhan dan tetap kuat? Apakah perlu komunitas? Nah, bagaimana komunitas dalam konteks kita tidak boleh ketemu sekarang ini? Ya, Itu gimana? kita komunitas kita bisa tetap pakai dengan aplikasi online. Ya, ada banyak aplikasi online yang hari-hari ini dipakai gereja, dipakai rekan-rekan baik untuk usaha, untuk meeting. Sekarang meeting pertemuan-pertemuan secara daring, sekolah, mulai dari sekolah, mulai dari pekerjaan, dari kantor, sampai kepada yang paling penting adalah teman-teman yang positif ya, teman-teman yang menguatkan kita, saling menguatkan. Jadi dibutuhkan orang lain. Nah, ya. Penting Pak ya dalam komunitas Karena itu kan ya. memang firman Tuhan, Alkitab ngomong begini, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, sekarang kan nggak boleh ketemu. Nah, itu dia. Ya, ya.
Tetapi kita bisa menyiasati dengan online. online. Ya, dengan aplikasi online daring untuk kita bisa tetap saling menguatkan, Ya, saling tegur sapa. Ya, ya dan mungkin teman-teman yang atau jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah sudah mulai lemah dan mulai goyah dan lain sebagainya karena tidak ketemu kan tidak ada yang tahu. Ya, Informasikan ke gereja, informasikan ke hamba-hamba Tuhan supaya didoakan, betul. dikuatkan begitu ya. Ya. Takutnya yang satu ini luput dari perhatian, tahu-tahu Dipanggil Tuhan. iya kan? Karena hamba Tuhan juga tidak maha tahu, jadi info itu penting sehingga tetap Ya. terkoneksi, penggembalaan tetap jalan seperti itu Pak ya. Ya, memang kita Berkomunikasi lah. perlu komunitas-komunitas kecil. Sekarang mungkin dalam kerumunan besar mungkin orang masih belum bisa ya. Ayo kita manfaatkan acara kayak komsel, Ya. KPK ya, oleh tempat kita namanya KPK, kelompok persekutuan keluarga. Ya. Mari manfaatkan KPK, manfaatkan komsel, manfaatkan kelompok-kelompok kecil ini. Tetaplah terhubung satu dengan yang Connect. lain. Ya, saya kemarin ketemu juga dengan jemaat Tuhan usia emas ya. Dia ngomong, aduh saya ini Aryadi, saya ini sudah 1 tahun lebih gak pernah ketemu sama orang gereja. Aduh mesak noy. Ya dia itu sampai ngomong gini, kapan ya ini Aryadi bisa ketemu ya? Ya ketemu sama saya aja tante. Saya selalu setiap bulan kan karena saya selalu Pelayanan ya, apa? perjamuan kudus mungkin ya. ya ngantar ke sana, ngantar berkat. Akhirnya ya Ketemu. saya ketemu. Jadi saya tahu kondisinya kan, dia sakit atau dia mengalami sesuatu. Ya. Jadi kita tetap connect. Ya, dari sini saya juga melihat bahwa penting bagi kita untuk saling memperhatikan. Ya, Sehingga betul. yang lemah menjadi kuat. Kita bisa Betul. menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yes. atau menyampaikan sesuatu yang menguatkan, memperhatikan rekan sepelayanan, sesama jemaat, Ya. saling menguatkan begitu Pak ya. Ya, betul. Karena kalau kita melihat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun mereka juga kayak Musa. Dia kadang-kadang lemah kan, dia dikuatkan Betul. oleh Ditopang ya. ditopang kan. Jadi tetap ada harus saling menopang. Jadi karena memang kita makhluk sosial sih. Iya. Jadi kita perlu orang lain. Betul sekali. Dan kalau misalnya kita luput dari perhatian, proaktiflah. Bukan Ya. cari perhatian ya. Maksudnya menginformasikan Pasang status keadaan kita dan orang tahu kita masih hidup. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Saya cek lagi. Ada yang mau bertanya langsung yang hadir di gereja? Dari online belum ada ya? Oke, Pak Riyadi, waktu kita terbatas. Iya, Pak Wajan. Ya, ada kesimpulan lalu kemudian kita akan tutup dengan doa. Ya, jadi kesimpulannya malam hari ini, ayo kita tetap kuat dan teguh hati kita. Supaya pada saat kita teguh, saya lupa ada satu ayat lagi ya. Benar-benar ayat terakhir karena memang sudah last time ya. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Amin. Jadi inilah yang harus kita pegang, yang hatinya teguh, ya kan? Kalau kita tetap teguh, kita tetap kuat, maka Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahtera. Ada tetap meskipun kondisi kita mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin hari ini gaji kita dipotong, mungkin kita juga ada keluarga yang sakit atau kita sendiri yang sakit. Tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Nantikan Tuhan setiap hari, maka damai sejahtera Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Mungkin yang paling terakhir Pak ya, saya tanya. Ya. Situasinya kan seperti ini, jadi kadang sistem penggembalaan itu terkendala.
Lalu kemudian saya juga mendengar beberapa orang yang kecewa merasa tidak diperhatikan. Jadi mereka sudah merasa lemah, keadaan sulit, ditambah lagi bawa perasaan baper kecewa. Kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pemerhati, dan lain sebagainya. Ada pesan nggak untuk yang kelompok yang seperti ini? Ya, untuk kelompok-kelompok yang mungkin ada orang-orang yang merasa ditinggalkan ya. Betul, betul. Merasa seolah aku nggak pernah diperhatikan lagi. Ya. Aku nggak pernah dibesuk lagi. Ya, begini. Nggak boleh dibesuk soalnya. Ya, karena memang nggak boleh dibesuk. Anjuran pemerintah. Ya, apalagi mungkin yang usianya sudah lanjut. Betul. Ya, sudah oma-oma, opa-opa. Ya, jangankan gembala yang besuk, anaknya aja nggak berani besuk. Anak kandungnya. Anak kandungnya aja nggak berani. Jadi gini, ada cerita. Dia punya cucu, ya kan? Nggak boleh sampai nengok cucunya itu nggak boleh. Iya. Iya kan? Loh, jadi kayak begitu minta gembala aja datang. ya gini. Badai itu kan pasti berlalu. Amin. Nggak selalu seperti ini terus kan kondisinya. Tetap sabar. Pastilah nanti Bapak Ibu, Oma Opa, pastilah nanti kita akan bertemu lagi. Pastilah nanti kita akan dikunjungi, didoakan, kita akan beribadah seperti normal kembali. Ayo kita berdoa supaya semuanya itu segera landai, segera pulih. Ya, betul-betul sampai safe, kita bisa ketemu di ibadah seperti tatap muka seperti biasanya. Kan semuanya kan kembali normal. Amin. Tetap Amin. sabar. Ya, jangan punya prasangka buruk. Nggak boleh baper. Ya, jangan baper. Oke, tetap kuat dan teguhkan hatimu di dalam Tuhan. Amin. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Cukup itu aja, Pak. Ya, kita akan berdoa ya. Ya. Silakan Pak Riyadi. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh-sungguh Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu, membahas bagaimana Yosua mendapatkan kekuatan, keteguhan hati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini bagi jemaat-Mu, mereka yang menyaksikan secara online. Saat ini juga Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara, Engkau saat ini merasa ditinggalkan oleh keluargamu. Engkau merasa anak-anak-Mu tidak pernah lagi datang kepadamu oleh karena kondisi pandemi ini. Engkau merasa takut, engkau merasa khawatir, engkau lemah imanmu saat ini. Engkau gentar hati. Bahkan mungkin ada orang-orang yang saya merasa, orang-orang yang tidak bisa tidur, orang-orang yang merasa ketakutan setiap malam. Malam hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon Roh Kudus, Engkau melawat Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami setiap hari. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kuatkan Tuhan dalam nama Yesus, supaya kami bertindak hati-hati, supaya kami melakukan kebenaran-Mu Tuhan, tidak melenceng jalur-Mu, tetap kami mengikuti jalur-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunkan pengurapan-Mu, kekuatan, keteguhan hati Tuhan, sehingga damai sejahtera itu ada. Saat ini engkau mungkin yang sakit, terbaring sakit di rumah sakit, engkau yang menyaksikan, engkau mengalami ketakutan. Dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang kehilangan pekerjaan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan Allah, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kau butuhkan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, percayalah Tuhan akan bertindak.
dan Tuhan pasti bertindak. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa malam hari ini. Ini doa sembahyang kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah malam hari ini. Kita jumpa di hari Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.